Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa bersama dulu. Silakan yang membimbing Bunga, silakan dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ngecek kehadiran kalian semuanya dulu sebelum kita mengawali. Saya absen. Silakan bukunya dibuka, dipersiapkan, pulpen, penanya semuanya disiapkan. Yes. Sudah ya? Yes. Sudah dibuka LKS-nya? Nah, yes. Saya absen ya. Nanti yang tidak hadir bilang gak hadir. Siti Aulia, Safinatu Zara Elina, Ilmiatun Najafah, Bunga Safaratun, Raudatul Fauzia, Iza Nazaya, Alisa Bujirayu, Corina Elizabeth. Kenapa? Sakit apa? Panas. Mudah-mudahan bisa sehat kembali, bisa mengikuti KBM seperti biasa bersama kita semuanya. Ya, Alhamdulillah dari 9 anak ini yang nggak hadir hanya 1 dan mudah-mudahan sakitnya lekas sembuh. Ya. Untuk mengawali materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang taharah. Materi kita minggu lalu adalah tentang taharah. Masih ingat tentang bahasan taharah? Masih? Oke, coba saya tes dulu ya. Taharah kemarin ada macam-macam najis. Najis itu ada berapa? 3. Oke, 3. Apa saja? Najis muhafafah, mutawasito, sama berarti ini oke masih ingat, luar biasa berarti ini ingatannya sama ya. Nah, itu selalu dipelajari. Nah, setelah kita mempelajari tentang taharah, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu terkait masalah sholat. Kalian perlu tahu, sholat itu adalah suatu wajiban apa kesunah? Wajib, karena sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua tuh ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Berarti kalimat ini kalau kita mengaku Islam harus dikerjakan semuanya kecuali haji ini bagi yang mampu. Kalau belum mampu ya belum punya kewajiban untuk haji. Lah, makanya sholat ini kita harus kita lakukan sebagai umat Islam. Makanya sangat penting karena ada hadis sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia merobohkan tiang agama. Makanya sangat penting. Mari kita bahas tentang masalah sholat. Untuk materi ini kita bahasnya tentang sholat fardu dulu ya. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang sholat sunnah. Untuk yang kali ini kita akan membahas sholat fardu saja. Sebelum saya mulai, ada yang tahu pengertian dari sholat itu apa? Apa Pak? Ada lagi selain itu? Sudah bagus sekali. Ada lagi? Ayo, silakan Mbak. Sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, niat, syarat, dan rukun tertentu. Oke, berarti ini kedua jawabannya sudah sama-sama benar dan yang jawabannya ini sudah sempurna ya. Berarti ini secara ini dulu ya, secara bahasa dulu. Kalau sholat menurut bahasa itu adalah
Sholat menurut bahasa. Kalau menurut bahasa ini adalah doa. Secara bahasa sholat itu adalah doa. Kalau secara syariat atau secara syarak, sholat ini sesuai dengan yang disampaikan teman-teman kalian. Sholat itu adalah serangkaian ucapan. Oke, pengertian dari sholat secara syariat atau syari atau syarak adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pas Allahu Akbar itu takbiratul ihram ya, bukan gerakan tangannya, tapi ucapan Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Terus diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullah dengan syarat dan rukun tertentu. Lah, mari kita bahas tentang syarat dan rukunnya salat. Kita membahas dulu tentang hukumnya. Hukum sholat fardu itu apa? Apa? Wajib. Wajib apa? Wajib ain atau fardu fardu ain. Fardu ain itu berarti ini semuanya tanpa terkecuali harus melakukan. Semua umat Islam yang sudah memenuhi kriteria balik atau berakal dan Islam berarti ini wajib melakukan sholat. Dalam hal ini adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti ini 5 ini wajib kita lakukan. Kalau kita tinggalkan kira-kira kita berdosa apa enggak? Termasuk dosa besar kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ya, nanti saya tanya, kan sampean sudah praktek, sudah setiap hari sholat lah kalau di pondok, apalagi jemaah. Tentunya kalian tahu waktunya sholat, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Nah, sekarang coba sholat subuh mulai dari kapan? Oke, dari terbit fajar sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Berapa rakaat? Barangkali sampai kurang tahu. 2 rakaat ya. Terus zuhur mulai apa? Jadi mulai tergelincir matahari sampai bayangan benda sepanjang bendanya. Untuk sholat asar dari habisnya waktu sholat zuhur sampai kapan? Maghrib dari terbitnya matahari sampai hilangnya merah. Dan yang terakhir adalah sholat isya, ini mulai hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Fajarnya adalah fajar. Nah, dalam sholat itu ada syarat itu berarti ini sesuatu yang harus dilengkapi dulu, yang harus dikerjakan sebelum melakukan sebuah pekerjaan itu. Contohnya kalau sholat, syarat sholat itu ada 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ada berapa? Ada 3. Ada syarat wajib itu ada 3. Yang pertama harus Islam. Kalau nggak Islam nggak boleh. Ya? Terus yang kedua balik, harus sudah balik. Sudah tahu toh baliknya laki-laki sama baliknya perempuan tanda-tandanya bagaimana? Sudah tahu ya? Sudah paham sampean. Terus yang ketiga adalah berakal. Gak boleh orang gila melakukan sholat. Syaratnya tidak terpenuhi berarti ini ya gak wajib sholat. Syarat wajibnya tidak terpenuhi. Atau hilang kesadaran, hilangnya akal itu bisa sebab gila, bisa sebab pingsan atau sebab penyakit yang lain. Kira-kira dia gak sadar. Nah, sekarang syarat sahnya sholat itu diantaranya ada harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas suci cara menghilangkannya dengan apa? Wudu. Kalau hadas besar mandi wajib. Selain itu pakaian yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan, badan kita harus suci dari yang namanya najis. Setelah itu menutup aurat. Yang laki-laki auratnya mulai apa? Mulai besar sampai lutut. Kalau perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Harus ditutupi. Yang keempat harus menghadap ke kiblat.
Dan yang kelima, telah masuk waktu sholat. Nah, Kamal sudah belajar tadi, awal waktu sholat itu kapan, berakhirnya kapan. Kalau belum waktunya masuk, berarti ini ya sampai belum bisa melakukan yang namanya sholat. Yang keenam, itu adalah mengetahui tata cara sholat atau tertib. Nah, sekarang rukunnya singkat saja. Rukunnya sholat. Oke, ya untuk rukun sholat ada 13 ya. Rukun itu berarti ini harus dikerjakan ketika sholat. Di antaranya ada apa? Niat. Apalagi berdiri bagi yang mampu. Terus takbiratul ihram. Apalagi membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima apa? Rokok disertai tumak ninah, i'tidal disertai tumak ninah, sujud 2 kali disertai tumak ninah. Terus ada duduk di antara 2 sujud juga disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang atau berhenti sejenak. Terus ada duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir. Sudah 10 ya. Yang ke-11 membaca sholat pada tahiyat akhir ya. Yang ke-12 salam. Salamnya itu salam yang pertama saja. Untuk salam kedua itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir dikerjakan secara urut, tertib atau urut. Oke ya. Saya punya tadi bawa 4 pensil. Nanti saya tanya, yang bisa jawab nanti saya kasih ya. Nah, bebas. Nah, saya ada 4 pensil, nanti yang bisa jawab. Ini kebetulan tadi bawa pensil, kebetulan ada 4. Nah, kemarin beli 1 pak tapi tinggal 4 ini. Nah, nanti yang bisa jawab saya kasih pensil ya. Nice. Coba syarat wajib sholat ada berapa? Bunga. Nah, sebutkan. Islam, balik, berakal. Oke, 1 ya. Wah, ada berarti ini ada 3 pertanyaan lagi. Cepet-cepetan, silakan cepet-cepetan ya. Coba apa lagi ya? Auratnya perempuan. Siapa lagi? Ngaco nggak apa? Bagi siapa namanya? Siapa namanya? Ayo, apa auratnya perempuan? Seluruh badan? Apa? Kecuali wajah? Kurang lengkap. Ayo, siapa lagi? Ulfa. Oke, benar ya. Auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk sampean ya. Nah, apa lagi Gigi? Kira-kira? Ya, coba. Waktunya sholat maghrib. Lagi ya. Waktunya sholat maghrib. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Benar apa salah? Benar, oke. Sebenarnya kalian sudah bisa semuanya, tapi tinggal kurang cepet-cepetan ya. Ini apa ya? Cara mensucikan hadas kecil. Berwudu. Oke ya. Sudah, berarti ini kalian sudah paham. Ya. Ini materi kita kali ini cukup sekian. Mari kita simpulkan dari mulai pengertian sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, sampai rukun-rukunnya kita simpulkan. Pengertian sholat kemarin pengertian sholat tadi apa? Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun. Syaratnya sholat ada berapa? Ada syarat wajib, ada syarat wajib apa saja? Islam, balik, berakal. Kalau syaratnya sah sholat, suci dari hati kecil, hadas besar, suci pakaian, badan, tempat, apalagi menatap aurat, menghadap kiblat, setelah masuk waktu sholat, terus kalau rukunnya sholat tadi ada berapa jumlahnya?
13. Bisa dibaca ya. Nah, ini ada tugas untuk sampean. Nanti saya bagi tugas mandiri dikerjakan di rumah. Nanti silakan dikerjakan. Sudah ada di LKS sampean halaman berapa itu? 15 atau 16? 15. Silahkan dikerjakan di rumah. Besok pertemuan yang akan datang kita koreksi bersama ya. Sekiranya situ ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Nah, kalau sudah cukup kita akhiri dengan doa wal asri. Ayo dipimpin doa Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma kama allamtani fardudu ilayya inda jadi ilayya la tansani ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.